3 prodi yang disampaikan, saya kira Kaprodinya udah paham ya alur-alur yang selama ini juga mungkin sudah disosialisasikan oleh Dikti atau seminar-seminar, webinar ya di berbagai kesempatan gitu. Sehingga keluarlah rumusan-rumusan yang tadi cukup kompleks ya sebenarnya kalau dilihat. Akan bahas tentang bagaimana kita melakukan assessment dari kurikulum berbasis OB ini. Bapak Ibu, barangkali banyak pertanyaan, apa itu outcome based education atau OB? Sebetulnya OB ini sangat sederhana Bapak Ibu, yaitu sistem pendidikan yang menekankan kepada kemampuan-kemampuan yang diperoleh atau yang bisa didemonstrasikan. Oke, baik. Yang pertama mengenai mekanisme assessment. Jadi mekanisme assessment capaian pembelajaran di dalam kurikulum OBE secara umum terbagi menjadi 2 Bapak Ibu. Jadi ada pengukuran langsung dan juga ada pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung ini berdasarkan asesmen kuliah yang didasarkan dari penugasan pada saat UTS, UAS, dan juga tugas, di mana setiap prodi yang sudah menyiapkan kurikulum OBE untuk melakukan asesmen harus memastikan sudah mempersiapkan antara matriks kuliah dan juga capaian pembelajarannya. Lalu yang kedua ada juga indikator capaian pembelajaran dan terakhir adalah rubrik penilaian atau juga solusi manual terhadap asesmen yang dilakukan pada UTS, UAS, dan juga tugas. Ya. Nah, ini contoh kasus ya. Berapa lama waktu yang ditempuh untuk kirim paket file ya, 640.000 bit dari host A ke host B menggunakan sirkuit switching. Seandainya misalnya semua linknya itu punya kecepatan 1,536 megabit ya. Kemudian setiap link menggunakan slot time dengan 24 slot. Dengan anggaplah establish end-to-end circuit, ada koneksi untuk setup koneksi itu the Tableau desktop. Yes, Miss. Okay. Is there any problem with the installation? No. Okay. Okay. Suppose you all have the Tableau desktop right now at your laptop. So this is the if you open the Tableau desktop application, this is the start page. Yeah, you will see the start page like this. And on this start page, this is the connect pane. Yeah, this part is the connect pane. You can choose what file you want to connect to your Tableau. Oke, saya akan menjelaskan tentang proses eksekusi produksinya. Ini proses eksekusi produksinya. Artinya master data sudah ada, planningnya juga sudah terjadi. Triggernya ini planning. Oke. Saya akan menjelaskan semua istilah yang ada di sini. Teman-teman, pertama adalah kita mulai dari user input. Untuk bisa masuk ke dalam proses ini, tentunya semua proses ini membutuhkan user input yang ada di kotak ini. Oke. Untuk bisa menjalankan semua di kotak ini, harus ada master data di dalam sistem. Ini ngomong tentang S1 ya, proses dalam S1. Tapi relevan juga secara konseptual digunakan untuk apapun. Good evening for everyone. Today we are run in GRC class. What about a GRC? GRC is about government, risk, and compliance. If you learn about a GRC, you learn about risk, and you will learn about use a balance scorecard, and you will learn about how use about a KPI. Today is already have 7 meet
for our class, I think you are already know about GRC. Anyone want to ask about GRC? Who want to explain about GRC? I think all of us, you can explain about GRC. Oh iya, kita tampilkan dulu ini di depan. Ini kan nggak ada tiketnya nih, nggak kelihatan. Kita ekstras, setting. Display technical name. Oke. Nah ini MD04 stock requirement list. Ya, ini gue akan jelasin terkait naming, Informatika Developer, terus juga ada mapping, workflow, dan application. Ya, jadi 4 ini nih. Oke, Gus. Nah, namingnya sama kayak di Power Center. Sama. Yang berbeda mungkin beberapa transformasi yang nggak ada di Informatika Power Center. Ini sebenarnya ada update strategi. Lagi-lagi bisa sebenarnya. Cuma lagi-lagi tergantung runtime mappingnya jalan S apa. Nanti bisa. Ini ada Java, workflow, nah Komentas. Kalau misalnya ini CMD seperti biasa. Tapi di sini ada inklusif dan eksklusif. Jadi untuk melakukan jalanin, ini kan workflow ya. Tipenya workflow ya. Jadi kalau di workflow kita mau menjalankan parallel mapping atau session kalau di Power Center ya, dia kan tinggal tarik garis. Kalau di sini kita harus inklusif. Oh gitu. Buat dia jalanin paralel, nggak bisa langsung tarik garis, nggak bisa. Nanti nggak. Salah. Kelihatan kah? Kelihatan dari home-nya dulu kali ya. Wih, ganti logo nih kayaknya gesitnya. Bisa diklik-klik. Keren banget, weh. Parah. Oke. Dari home dulu. Terus, aku mau nanya nih. Kan buka home tiba-tiba di paling kanan tuh udah banyak ini nih. Notif ya kan. Kalian ada user admin yang bisa nge-clean, bukan clear cookies, apa ya? Nge-clear biar dari nol lagi nggak? Ceritanya dari baru nih. PM baru gitu. Itu bisa nggak sih? Ini ngapus semuanya? Hapus di database atau di mana? Sementara hapus di database. Oh, oke. Nanya doang. Oke, lanjut. Iya, ini home-nya, terus untuk ini terus deadline-nya kemarin yang langsung H-min berapa, terus apa namanya? File-file apa aja yang harus dipenuhin. Terus coba langsung ke RHA aja. Bikin yang dari project dulu boleh nggak? Dari project aku kasih memo requirement beneran ya